Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok penelitian fenomenologi akan mendiskusikan dari mini riset hasil dari kelompok kami yang berjudul pengaruh COVID-19 terhadap pembelajaran mahasiswa gunakan, yaitu metode kualitatif. Dan teknik pengumpulan data kita menggunakan wawancara, yaitu melalui wawancara online melalui media sosial WhatsApp. Untuk selanjutnya, silakan pemateri 1 menjelaskan apa itu proses pembelajaran pada masa pandemi COVID-19. Silakan yang bertugas. Mas Sauki. Halo Mas Sauki. Ya, langsung ya materi pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang pertama, langsung saja ke materi atau hasil dan pembahasan. Untuk perubahan proses pembelajaran pada masa pandemi COVID-19. Pada saat kondisi pandemi membuat perubahan besar-besaran bagi semua pihak untuk sistem pembelajaran yang sebelumnya cukup asing bagi semua pihak. Sebenarnya peserta didik milenial tak asing dengan kehidupan serba digital. Tak jarang kita melihat anak kecil yang bermain gadget. Dan hal ini menjadi sebuah peluang optimalisasi kinerja pembelajaran secara berani atau online. Walaupun tantangannya adalah budaya belajar yang sebelumnya di situs harus berubah menjadi online. Maksudnya dengan temu muka atau offline menjadi online. Kemudian iklim pembelajaran daring ini pada akhirnya disadari merupakan sebuah sebab dari wabah COVID-19. Jika tidak dengan adanya wabah itu keadaan, maka pembelajaran tradisional akan terus menjadi satu-satunya harapan pembelajaran di Indonesia. Kemudian kata Yusuf Hadi Mayurso 2004 menjelaskan bahwa media pembelajaran berarti segala sesuatu yang digunakan untuk mengalirkan pesan serta dapat merangsang pikiran, merangsang perasaan, perhatian, dan kemauan siswa sehingga dapat mendorong proses belajar yang disengaja, bertujuan, dan terkendali. Selanjutnya, media pembelajaran cenderung diartikan sebagai alat-alat grafis, fotografis, dan elektronis untuk menangkap, memproses, dan menyusun kembali informasi visual atau verbal. Kemudian, apa perubahan yang terjadi di dunia pendidikan saat ini ketika COVID sedang melanda? Yaitu yang pertama, pembelajaran sebelum COVID pada umumnya terkenal dengan metode ceramah dan media buku. Ada juga sebuah semboyan paling terkenal yaitu CBSA dengan kepanjangan catat buku sampai habis, yaitu seorang peserta didik yang dipilih gurunya untuk mencatat materi di papan tulis, kemudian semua temannya sekelas menyalin ke dalam buku catatan mereka masing-masing. Kemudian pada era ini teknologi sangat memegang peranan penting. Hal ini sejalan dengan industri 4.0 yang mana segala sesuatu dilakukan menggunakan teknologi. Sebenarnya mayoritas generasi milenial sudah mengenal berbagai media sosial, namun tidak terlalu paham media tersebut dapat diakses
sebagaimana media pembelajaran media sosial. Dalam metamorfosa pembelajaran di tengah wabah COVID ini, tantangan terbesar adalah adanya perubahan interaksi antara peserta didik dan pendidik. Hafizallah 2004 mengungkapkan fitur-fitur unik yang dimiliki oleh internet, antara lain yaitu akses universal, memungkinkan orang untuk mendapat informasi dari seluruh dunia tanpa dibatasi oleh fisik negara. Kedua yaitu kaya dengan sumber daya multimedia. Yang ketiga, media publishing memungkinkan orang dari manapun dan siapapun dapat mencari informasi. Kemudian media interaktif memungkinkan penggunanya untuk dapat berinteraksi dengan seluruh konten dan etisnya pengguna lain baik dalam waktu nyata maupun waktu asinkronus. Kemudian beberapa aplikasi yang dapat digunakan ketika pembelajaran berlangsung. Contohnya yang pertama yaitu Learning Management System atau LMS singkatannya, yaitu merupakan suatu perangkat lunak untuk keperluan administrasi, dokumentasi sebuah laporan, kegiatan belajar mengajar dan kegiatan secara online. E-learning dan materi-materi pelatihan yang semuanya dilakukan secara online. Selanjutnya beberapa LMS yang menggunakan open school dan sering digunakan ketika kegiatan pembelajaran saat wabah COVID ini terjadi, yaitu pertama Google Class, Moodle, Schoology, Edmodo, Kahoot, dan Quizy. Yang kedua yaitu yang selanjutnya video conference. Video conference ini merupakan aplikasi multimedia yang memungkinkan komunikasi data, suara, dan gambar yang bersifat duplex dan real time. Dapat diterapkan pada jaringan yang memiliki kecepatan transfer data yang besar karena kapasitas bitnya yang besar. Yaitu beberapa aplikasi konferensi video yang digunakan sebagai penyokong pembelajaran pada saat wabah COVID ini terjadi. Yang pertama yaitu Google Meet, yang kedua Google Zoom, yang ketiga adalah Cisco Webex. Pembelajaran sebelum dan pada masa COVID ini tidak kehilangan strukturnya, masih tetap pada kegiatan awal, pertengahan dan akhir pembelajaran. Masih tetap ada pemanasan dan pendinginan, masih tetap ada evaluasi dan yang dilakukan pendidik untuk melihat pemahaman peserta didik. Hal yang berubah adalah platform pembelajaran yang sebelumnya itu bisa tatap muka atau bisa digantikan offline dan menjadi online. Kemudian kreativitas pembelajaran yang harus ditingkatkan. Metamorfosa pembelajaran pada saat COVID-19 ini memang terjadi tidak mudah, namun tidak sulit jika diusahakan dengan sepenuh hati. Pendidik melihat perkembangan dalam pembelajaran dengan kemajuan dunia yang sangat pesat ini. Dalam dunia pendidikan juga sekarang sudah muncul berbagai macam pendekatan baru. Dengan perubahan zaman yang semakin maju dan berubah, maka cara mendidik tak perlu tak terkalahkan pada era dan zamannya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mungkin pewakala yang lain bisa menambahkan untuk materi selanjutnya. Baik, terima kasih Mas Zauki. Selanjutnya manfaat akan dijelaskan oleh
Mbak Dela. Silakan. Penerapan TI sangatlah bermanfaat untuk menyediakan sumber bahan ajar agar proses pendidikan dapat terus berjalan dengan optimal. Atau menurut Simarmata 2020, Mulyanta dan Leong mengemukakan bahwa terdapat 10 peran TI sebagai sumber bahan ajar, yaitu sebagai berikut. Pertama, sumber ilmu pengetahuan. Kedua, tempat bertemunya para pembelajar. Ketiga, melahirkan inisiatif dalam kegiatan belajar mengajar. Keempat, alat pendukung mengatasi keterbatasan panca indera. Kelima, bagian yang tidak terpisahkan dari kerangka-kerangka. Keenam, penyeimbang gaya belajar individu. Ketujuh, pengelolaan institusi pendidikan. Kedelapan, menjadi instruktur pendidikan. Dan terakhir, menjadi lembaga pendidikan pusat unggulan. Dengan keadaan COVID-19 saat ini, di mana seluruh pekerjaan harus dilakukan dari rumah, maka kehadiran TI sangatlah bermanfaat. TI menjadi sumber ilmu pengetahuan, di mana pendidik yang biasanya menjadi sumber ilmu pengetahuan tidak dapat menjangkau peserta didiknya. Peserta didik dapat berselancar dengan aplikasi ini yang telah ada untuk mendapatkan berbagai informasi dan pengetahuan yang diperlukan. IT juga menjadi jembatan penghubung ketika pendidik dan peserta didik tidak dapat bertatap muka langsung. IT juga berubah menjadi pusat pendidikan karena mampu beradaptasi dengan keadaan yang ada, serta mampu memanfaatkan teknologi yang telah tersedia. Bila dikatakan secara sederhana, IT adalah obat penawar rindu bagi pendidik dan peserta didik yang harus minum secara teratur agar khasiatnya dapat terasa dengan maksimal. Manfaat IT di tengah pandemi COVID ini juga membantu pendidik untuk mengoptimalisasikan pembelajaran secara kreatif dan inovatif, serta memastikan peserta didik menerima pelajaran secara baik dan maksimal. Hal-hal nyata yang dapat dilihat dari penggunaan IT dalam pendidikan adalah: pertama, suasana kelas dapat lebih menyenangkan sehingga peserta didik lebih termotivasi dalam belajar sekalipun. Kedua, peserta didik menggunakan teknologi sebagai media untuk belajar. Mereka dapat mengeksplorasi lebih kemampuan mereka dalam belajar secara mandiri. Dan ketiga, peserta didik balap aplikasi peningkatan kemampuan motoriknya dalam pengoperasian aplikasi. Selanjutnya, ada dampak positif dan negatif. Pertama, dampak positif pembelajaran dari rumah terhadap perkembangan pendidikan adalah sebagai berikut. Pertama, pendidik jadi melek teknologi. Maksudnya di sini, seperti yang kita ketahui bersama, bahwa mutu pendidikan di Indonesia harus ditingkatkan. Banyak pendidikan yang masih menggunakan pembelajaran konvensional, sehingga diterapkan learning from home. Pendidik atau guru dan dosen dituntut untuk menguasai berbagai kecanggihan ilmu, pengetahuan, dan teknologi yang kemudian digunakan dalam proses pembelajaran berani. Bagaimana guru menciptakan kelas virtual yang nyaman bagi siswa, sehingga siswa menjadi lebih mudah menyerap materi yang disampaikan oleh guru.
Inovasi dalam pembelajaran sangat diperlukan, sehingga beberapa guru yang dipilih mencoba berbagai konferensi video yang kemudian mana lebih efektif untuk digunakan. Sekarang ini, pembelajaran yang berani menggunakan aplikasi Zoom karena tidak efektif dan efisien, sehingga tidak mau guru yang awalnya menggunakan pembelajaran konvensional harus beralih ke pembelajaran berbasis IT. Sehingga kualitas sumber daya manusia dari guru meningkat. Kedua, kemudahan mendapatkan berbagai sumber dan materi dengan penerapannya. Learning from home. Banyak materi pembelajaran yang tersedia di pembelajaran berbasis web yang mudah diakses oleh para siswa. Saat ini, Kemendikbud with berbagai platform belajar online seperti Kelas Pintar, Genius, Webper, dan lain sebagainya. Untuk para mahasiswa dapat memperoleh materi perkuliahan melalui sumber-sumber yang sangat akurat, seperti ResearchGate, Google Scholar, Scopus, eJournal, dan lain sebagainya. Selanjutnya yang ketiga, ada kemandirian mahasiswa dalam kegiatan belajar pada masa COVID-19. Dalam pembelajaran masa COVID-19 ini, dikatakan pembelajaran online ternyata justru meningkatkan kemandirian mahasiswa. Itu dalam meningkatkan belajarnya. Bagaimana tidak? Di masa pandemi ini, justru nyatanya pembelajaran antara dosen dengan mahasiswa terbatas, sehingga mahasiswa itu sendiri merasa kurang terhadap suatu materi yang diberikan oleh dosen, hingga akhirnya mahasiswa itu aktif, merasa kurang terhadap materi yang diberikan oleh dosennya, sehingga mereka aktif mencari informasi yang dari sumber lain. Kedua, dampak negatif belajar dari rumah terhadap perkembangan pendidikan adalah: pertama, peserta didik atau siswa-mahasiswa merasa terbebani oleh tugas yang diberikan oleh pendidik, guru atau dosen. Sejak berlakunya learning from home, banyak sekali model, strategi, dan pendekatan pembelajaran yang diterapkan oleh guru, termasuk penggunaan video, conference, dan pembelajaran media. Pada pandemi COVID-19 ini, banyak guru yang memilih memberikan tugas kepada siswa, sehingga membuat beberapa siswa merasa terbebani dengan tugas yang diberikan oleh dosen atau guru. Bukan hanya siswa atau mahasiswa yang merasa terbebani, tetapi orang tua pun merasa terbebani karena harus memantau dan mengajari anaknya untuk menyelesaikan tugas yang diberikan. Kedua, kebijakan learning from home banyak disalahgunakan oleh beberapa peserta didik. Dengan penerapan learning from home, beberapa siswa menyalahgunakan waktu tersebut dan malahan memilih untuk berkumpul di luar rumah bersama teman-teman sebagai ajang reunian yang dapat mengancam keselamatan mereka sendiri. Dan juga tugas kelompok yang diberikan oleh dosen atau guru yang membuat siswa atau mahasiswa malahan harus berpergian keluar rumah untuk menyelesaikan tugas tersebut secara berkelompok. Saat pandemi COVID ini mengambil keputusan yang tepat dan memberikan tugas individu kepada peserta didik, agar peserta didik dapat tetap belajar di luar rumah aja, bukan di luar rumah. Agar peserta didik dapat tetap belajar di rumah aja, bukan di luar rumah aja. Karena banyak peserta didik menganggap bahwa belajar kelompok harus secara tatap muka, biar lebih mudah dan sebagai ajang reunian. Sekian lama tak berjumpa kawan. Ketiga, ada pembelajaran melalui konferensi video yang terlalu lama, bisa menyebabkan mata tidak sehat. Saat ini, banyak sekali pendidik yang menggunakan konferensi video sebagai virtual, tanpa disadari bahwa menyebabkan kerusakan
Pembelajaran kelas virtual itu dapat merusak kesehatan mata. Membayangkan saja, jika dari jam pertama dan jam kedua, peserta didik harus mengikuti kelas virtual itu, yang dilakukan kurang lebih antara 4-5 jam. Keempat, peserta didik kurang memahami materi pembelajaran. Belajar di rumah saja tanpa seorang guru, meskipun ada orang tua yang mengajar ditambah dengan berbagai sumber belajar, itu belum tentu membuat peserta didik paham terhadap materi dan tugas yang disampaikan oleh pendidik. Maka, dari peran itu, peran pendidik sangat pendidik dalam proses pembelajaran. Di saat pembelajaran di rumah aja, banyak peserta didik yang rindu akan gurunya maupun dosennya. Terakhir, ada mahasiswa jadi kurang aktif dan kreatif. Pembelajaran via online justru menjadikan kurang aktifnya mahasiswa, karena terkadang tak semua mahasiswa akan mencari materi lebih banyak lagi. Secara mandiri, mahasiswa juga akan bersikap menyepelekan terhadap materi yang diberikan. Hal ini ternyata disebabkan karena kurang aktifnya komunikasi antara mahasiswa dan dosen, sehingga metode pembelajaran sangat penting untuk proses pembelajaran mahasiswa. Baik, terima kasih kepada Mbak Dila. Selanjutnya, jadi kesimpulannya dari kelompok kami, perkuliahan secara daring menjadikan tolak ukur saat ini sebagai tingkatan kinerja pembelajaran mahasiswa. Sehingga pada masa pandemi ini, mahasiswa digembleng untuk meningkatkan keaktifan mereka. Namun, perkuliahan daring yang telah diterapkan di tengah pandemi seperti ini, evaluasi dalam hal persiapannya pada tiap perguruan tinggi. Yang menjadi penting adalah mengenai pengguna, yaitu mahasiswa, terkait pada peningkatan motivasi serta pemenuhan tujuan untuk mengembangkan perkuliahan daring. Penyelenggaraan pembelajaran daring yaitu dosen pengampu untuk memanfaatkan diskusi secara maya melalui aplikasi yang dapat dipergunakan bersama dengan mudah dan efektif. Namun, ada juga dampak negatifnya dari mahasiswa, khususnya dalam bidang ekonomi dan sosial, tidak mohon maaf sebelumnya, dampak negatifnya dari memiliki alat komunikasi. Di samping itu juga terhalang oleh koneksi internet yang sangat minim sekali, khususnya di daerah pedesaan. Hal ini akan sangat menyulitkan mahasiswa, dan mahasiswa akan kesulitan memperoleh informasi mengenai tugas kuliah dan untuk mengerjakan tugas-tugas kuliah tertentu. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mungkin ada yang ditanyakan, silahkan. Silahkan, mungkin Mas Irsad mau bertanya. Baik, saya Dewi August. Di sini saya ingin bertanya. Gimana Mbak Dewi? Bagaimana paling efektif sehingga permasalahan-permasalahan yang ada pada kuliah online bisa terkendali? Bisa dipahami, Mbak? Iya, bisa. Langsung dijawab. Gimana? Iya, kami tampung dulu ya, Mbak. Selanjutnya mungkin ada pertanyaan lagi. Saya Muhammad Rifat Nurmadoni mau bertanya. Ya, silakan, Mas. Apa problematika pembelajaran daring?
Sekian pertanyaan dari saya. Bisa dinyalakan kameranya, Mas. Selanjutnya yang ingin bertanya. Saya mau bertanya. Ya, Mas Irsyad. Nama saya Irsyad Lipat Perdiansa, NIM 931201518. Mau bertanya, apakah pembelajaran dengan sistem daring lebih efektif untuk sistem pendidikan di masa depan, ataukah hanya sebatas saat pandemi saat ini? Terima kasih. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Saya ingin bertanya. Ya. Saya Safira Nur Anida dengan NIM 931204619. Kan tadi dijelaskan di makalah, semua kegiatan pendidikan dilakukan secara daring. Kan kalau secara daring itu lebih banyak hanya sekedar mentransfer pengetahuan saja. Tidak ada jaminan siswa atau mahasiswa mendapatkan pendidikan karakter sesuai dengan yang diajarkan oleh instansi pendidikan. Lalu pertanyaannya itu, bagaimana cara menanamkan pendidikan karakter kepada siswa atau mahasiswa di masa pandemi dengan sistem pendidikan secara online? Sekian pertanyaan dari saya. Ada yang ditanyakan lagi? Baik, silakan. Siapa yang akan menjawab? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dela Hasna Krisdayanti. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Dewi August mengenai bagaimana upaya yang paling efektif sehingga permasalahan-permasalahan yang ada pada kuliah online bisa terkendali. Hal ini cara yang paling efektif sebenarnya tergantung permasalahan besar yang dialami oleh mahasiswa itu. Dalam proses pembelajaran itu tergantung kesepakatan dari antara dosen dan mahasiswa. Semisal permasalahan sebagian besar mahasiswa yang dialami yaitu seperti hanya sering terjadi adalah masalah sinyal, maka bisa dilakukan dosen dengan memberikan jangka waktu pengumpulan tugas yang diberikan sehingga masih ada senggang waktu dan sinyal tidak selalu setiap hari itu akan susah. Sehingga itu cukup dapat mengatasi. Kemudian apabila terkait dengan materi, maka dapat dilakukan dengan mencari sendiri. Mahasiswa aktif mencari sendiri materi-materi tambahan yang tidak hanya diberikan oleh dosen. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Dela Hasna. Mungkin dari Mbak Dewi August ada tanggapan? Tidak, Mbak Dela. Terima kasih jawabannya. Sama-sama Mbak Dewi. Selanjutnya mungkin langsung dijawab pertanyaan dari Mbak Syafira. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Rifaat Ramadhani terlebih dahulu ya tadi. Apa problematika selama pembelajaran daring pada masa pandemi COVID? Yang pertama saya akan menjelaskan terkait dari pengajar sendiri, problematikanya yaitu yang pertama, konten materi yang disampaikan secara daring belum tentu bisa dipahami oleh semua peserta didik ya. Karena materinya itu hanya sebatas per babnya itu
hanya didukung oleh dengan PowerPoint-nya saja dan hanya dijelaskan melalui video secara daring juga. Jadi peserta didik itu menafsirkannya tuh berdasarkan penafsirannya dia sendiri. Yang kedua yaitu kemampuan guru terbatas dalam menggunakan teknologi pada pembelajaran daring. Tidak semua guru, apalagi guru yang sudah berumur lanjut ya, belum mengetahui tentang proses pembelajaran daring ini, apalagi memulai Zoom melalui Google Meet, membuat link Zoom terlebih dahulu itu belum banyak pengajar yang mengetahui. Yang ketiga yaitu keterbatasan guru dalam melakukan kontrol saat berlangsungnya pembelajaran daring. Jadi saat pembelajaran secara online seperti ini, pengajar atau guru itu tidak bisa mengontrol para peserta didik itu memperhatikan apa tidak, fokus apa tidak, semuanya tidak on kamera. Kemudian ada mahasiswa yang hanya ikut-ikutan saja seperti itu, tidak on kamera, tidak open mic gitu. Setelah itu ditinggal berkegiatan atau beraktivitas itu ya. Itu problematika dari guru atau pengajar. Yang kedua yaitu problematikanya dari peserta didik sendiri. Yang pertama, peserta didik kurang aktif dan tertarik mengikuti pembelajaran daring meskipun mereka didukung dengan fasilitas yang memadai dari segi ketersediaan perangkat komputer, handphone atau gadget, dan jaringan internet. Kurangnya kepedulian akan pentingnya literasi dan pengumpulan tugas portofolio. Jadi dari peserta didiknya itu kurang aktif selama pembelajaran daring. Coba kita lihat saja kalau seumpama kita secara offline ya, kalau secara offline tuh masih banyak yang suka tidak mengumpulkan tugas, masih ada yang suka bolos gitu, apalagi hanya via online. Mungkin banyak yang lupa kalau ada tugas gitu. Yang kedua, peserta didik tidak memiliki perangkat handphone atau gadget yang digunakan sebagai media pembelajaran daring. Jadi kita lihat di pedalaman-pedalaman gitu ya, kayak rumahnya yang masih sulit sinyalnya itu, dan dianya juga tuh peserta didiknya juga kurang mampu, itu kan gadgetnya tuh hanya gadget yang biasa ya, tidak ada koneksi jaringan internet, hanya bisa dipakai telepon dan SMS ya. Sebagian tuh masih ada yang kayak gitu. Jadi gimana mau sekolah kalau nggak punya handphone yang mendukung dan komputer. Yang ketiga yaitu sejumlah peserta didik tinggal di wilayah yang tidak memiliki akses internet. Jadi yang terkait dengan yang kedua tadi, yang rumahnya masih pedalaman atau belum ada listrik mungkin ya, atau masih sinyalnya tuh masih sangat-sangat sulit, itu sangat akan menyulitkan peserta didiknya sendiri. Selain menyulitkan peserta didik, itu juga akan menyulitkan pengajarnya. Bagaimana akan menilai si peserta didiknya kalau dia jarang jarang mengikuti kelas online. Cukup sekian jawaban dari saya. Bagaimana Mas Rifaat Ramadhani? Ya Mbak, sudah. Terima kasih. Selanjutnya, pertanyaan dari Mas Irsyad. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Irsyad mengenai apakah pembelajaran daring akan efektif untuk sistem pendidikan di masa depan, ataukah hanya sebatas saat terjadi pandemi COVID seperti saat ini. Jadi gini ya Mas, pembelajaran daring dapat dikatakan efektif ataupun tidak tergantung garis besar permasalahan yang dialami. Di masa depan pun begitu, semua tergantung kesepakatan masing-masing antara pemberi materi dan penerima materi. Namun jika diterapkan untuk
pembelajaran pada siswa yang masih kecil seperti anak SD, saya rasa kurang efektif. Melihat pembelajaran untuk anak SD masih harus diawasi sama orang tua, dan sedangkan orang tua sibuk dengan pekerjaannya. Ketidakefektifan ini dilihat pada cara mereka menganggap bahwa belajar di rumah dengan HP, mereka mengira bahwa sekolah itu libur. Dan guru hanya memberikan tugas saja, tidak memberikan penjelasan. Hal ini yang membuat bingung adalah orang tua. Daring sendiri, jika dilakukan secara terus-menerus, tidak menimbulkan keefektifan untuk di kalangan SD. Namun, tetap saja semua itu tergantung pada pribadi masing-masing, bagaimana cara menerima dan bagaimana cara menyampaikan materi, sehingga keefektifan itu dapat tercipta. Dan keefektifan dari siswa ataupun mahasiswa itu juga mempengaruhi pada proses pembelajaran. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Gimana, Mas Irsyad? Baik, terima kasih Mbak Siska. Terima kasih Mbak Siska sama Mas Irsyad. Mungkin ada pertanyaan yang belum dijawab. Baik, yang selanjutnya yaitu pertanyaan dari Mbak Syafira. Saya akan menjawab tentang bagaimana cara menumbuhkan pendidikan karakter dengan sistem pembelajaran daring. Hal pertama yang dapat dilakukan oleh seorang pengajar yaitu menjaga komunikasi dengan murid, misalnya dengan teguran atau sapaan setiap pagi. Maksud dari aktivitas tersebut adalah untuk menjaga semangat dan mengingatkan kembali bahwa guru selalu memantau dan menjadi teladan bahwa sikap ramah itu sangat penting. Yang kedua yaitu yaitu ketika guru pelajarannya belajar terjadwal tanpa mengurangi atau menambah jam pelajaran. Yang selanjutnya yaitu rasa tanggung jawab. Rasa tanggung jawab akan muncul apabila murid dan guru Baik, saya lanjutkan. Yang selanjutnya yaitu rasa tanggung jawab. Rasa tanggung jawab ini akan muncul apabila guru dan peserta didik mengikutinya. Dengan demikian, mereka mampu menyelesaikan tugas masing-masing dengan mandiri. Yang selanjutnya yaitu rasa peduli sosial. Dalam keteladanan guru sebagai pendidik, guru harus benar-benar melakukan real action, bukan hanya penugasan yang bersifat monoton. Sebelum guru memberi tugas, guru dapat mengirim video pentingnya bersosialisasi terhadap lingkungan. Guru juga harus bekerja sama dengan orang tua siswa. Tentu antara guru dan orang tua harus menjadi model good karakter dalam pembentukan karakter anak. Karena rumah menjadi sekolahannya pada saat masa pandemi COVID sekarang. Ini peran
orang tua menjadi tokoh utama karena sejatinya pendidikan anak yang pertama dan utama itu adalah di lingkungan keluarga. Mungkin hanya ini yang bisa saya jelaskan. Bagaimana Mbak Safira? Ya Mbak, terima kasih atas jawabannya. Baik, terima kasih. Cukup sekian presentasi dari kelompok 4 metode penelitian yang membahas tentang pengaruh COVID terhadap proses pembelajaran. Apabila ada kurang lebihnya, kami dari kelompok 4 meminta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.